Halo sahabat Bones, hari ini Mimin akan menceritakan film yang sangat jijik dan tidak cocok buat kalian yang nonton sambil ngejo alias sedang makan. Sejijik apakah film tersebut? Daripada kalian penasaran sambil gabut, mari kita lanjut. Diceritakan bermula diperlihatkan kepala sipir yang polontong bernama Bilbos sampai semua tahanan di sini benci pada si koplok Bilbos ini. Lalu di sini Bilbos ditemani oleh dua bawahannya yang bernama Butler sebagai akuntan dan Daisy sebagai asisten pribadinya. Singkat cerita, Butler menunjukkan film Human Centipede 2 pada Bilbos. Kalian tahu Centipede 2? Dari film itu menurut Mimin lebih jijik, cok. Kalau kalian penasaran, komen saja di komentar agar nanti sama Mimin di-review sahabat Bones. Di sini Butler menyarankan hukuman seperti film Centipede 2 untuk para tahanan agar mereka jera. Tetapi Bilbos menolaknya karena dia sudah mempunyai hukuman yang lebih kejam untuk para tahanan. Tidak lama kemudian, Bilbos mendapatkan telepon panggilan palsu yang dilakukan oleh tahanan dan orang yang dalam telepon itu bilang dia mengancam akan mengsodomi si koplok Bilbos sampai modar alias mati. Di sini Bilbos kena mental dan ketakutan. Setelah itu, selang beberapa jam, tahanan yang menelpon itu pun ketahuan dan langsung diberi hukuman dengan dilarutkan air panas ke atas wajahnya. Singkat cerita, datanglah Pak Gubernur yang bernama Hages. Dia datang untuk mencari tahu kinerja si Bilbos. Setelah itu, Pak Gubernur kecewa karena cara memberi hukuman pada tahanan dari Bilbos yang kejam dan juga pengeluaran yang cukup besar dari lapas setiap menghukum tahanannya. Lalu Pak Gubernur memutuskan untuk pergi dan dia akan kembali lagi 2 minggu ke depan. Dan dia ingin cara kerja si Bilbos bisa berubah setelah ia kembali. Di sini Bilbos kena mental lagi karena perkataan Pak Gubernur. Lalu dia memutuskan untuk mengebiri semua tahanan agar budgetnya murmer alias murah meriah. Tetapi si koplok Butler menolak atas rencana Bilbos. Karena kieu sahabat Bones, lamun si tahanan dikebiri terus kebeak masa tahanan terus bebas, atuh auto kepanggihan ke kejaman pada tahanan teh. Da soalna kebiri mah moal bisa dibalikeun deui ke semula. Tapi dengan kekoplokan Bilbos, dia tetap melanjutkan rencananya. Hari dikumpulkan tahanan dan kebiri pun dimulai. Disinilah si botak Bilbos mengumumkan rencana pada semua tahanan dan kebiriannya dimulai pada tahanan bernomor 297. Karena dia mempunyai dendam yang sangat bergejolak pada tahanan itu yang suka mengancam akan menyodominya sampai koit. Dengan watak ruksak dan sifat bejat si botak Bilbos, dia memasak dan memakan telur puyuh dari si tahanan tadi geraco-co. Karena rencana koploknya itu berhasil, dia memutuskan untuk melanjutkan rencananya lagi. Singkat cerita, Bilbos mengecek kondisi tahanan korban kebiri dan dia berharap si tahanan jera. Ternyata si tahanan bukannya takut, dia malah makin ngancam, sehingga si botak Bilbos makin stres atas perkataan si tahanan. Di sini si koplak Butler mempunyai kesempatan emas untuk bersabda pada Bilbos bahwa tahanan itu tidak akan pernah jera kecuali diberi hukuman dengan rencana dia, yaitu semua tahanan dijadikan manusia kelabang.
Menurut dia ini adalah metode terbaik dengan menjahit bokong ke mulut serta yang lainnya sehingga jadi satu pencernaan, lalu akan menghemat budget juga dan tidak usah capek mengurus caduk-caduk atau kotoran pada tahanan itu, serta para tahanan tidak akan berontak lagi. Di sini juga Butler sudah membuat janji dengan Bang Tomsik dan ternyata Bang Tomsik ini adalah sutradara dan pembuat asli dari film Human Centipede. Singkat cerita, datanglah Bang Tomsik yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Sengklek ini. Di sini mereka langsung menanyakan tentang hukuman tahanan yang akan dijadikan manusia kelabang, apakah akurat diukur secara medis? Dan si abang langsung menjawab, ya, karena dia sudah konsultasi dengan ahli benda di Amsterdam bahwa metodenya akurat secara medis dan bisa menghemat biaya. Jadi metode ini yaitu hanya memberi makan orang yang paling depan, lalu orang selanjutnya memakan caduk-caduk atau kotoran orang yang di depannya, dan budget pun akan lebih minim. Setelah Bilbos berpikir cukup manteng, akhirnya dia pun setuju dengan rencana tersebut. Bahkan dia menambahkan lagi hukuman, yaitu hukum mati buat para tahanan. Dan mereka pun setuju. Selanjutnya para tahanan dikumpulkan untuk menonton film Centipede sebelumnya yang sangat rusak. Di sini para tahanan mengamuk ngacak-ngacak caduk saat diberitahu oleh Bilbos bahwa para tahanan akan diperlakukan seperti itu. Di sini juga Bilbos dan konco-konconya lari pergi ke lantai atas karena ketakutan dengan ngamuknya para tahanan. Malangnya nasib Cedesi, di sini dia malah dikeluarkan oleh si koplok Bilbos dari persembunyiannya karena para tahanan makin emosi sehingga para tahanan melampiaskan amarahnya pada Cedesi. Karena orang-orang sedang ini makin panik, Butler langsung menghubungi pasukan khusus dan di sini Bilbos mangpret melewati jendela. Singkat cerita, Bilbos melancarkan aksi ruksaknya dengan diawali membius para tahanan terlebih dahulu. Lalu mereka pun dieksekusi oleh dokter sampai ada bagian badan tahanan yang dipotong, dan ternyata potongan tersebut adalah suatu rencana lain dari si Bilbos. Singkat cerita, pengoperasian tahanan pun selesai dan berbarengan dengan tibanya sang gubernur yang mengecek lapas. Di sini Bilbos sangat gembira dan santuy setelah semuanya rencana beres. Lalu Bilbos mengajak Pak Gubernur untuk ke lapang dan menunjukkan sesuatu. Di sini Pak Gubernur sangat terkejut dan terheran-heran saat melihat perbuatan si dua koplok pada tahanan. Lalu si botak Butler menjelaskan, ini merupakan metode hidup hemat dan sehat. Metode ini dinamakan kelabang. Cara kerjanya yaitu diberi makan hanya kepalanya saja atau satu orang saja dan dibikin lingkaran, sehingga yang lain akan memakan caduk atau kotoran satu sama lain dan otomatis akan mengurangi biaya pengeluaran. Selain itu, biaya keuntungannya bisa dipakai keperluan lain seperti pembuatan sekolah dan yang lainnya. Tidak hanya itu, para tahanan juga akan kapok untuk melakukan kejahatan kalau hukumannya seperti ini. Dan ada hal yang lebih koplok lagi di sini, sahabat Bones. Ternyata Cedesi asisten Bilbos dijadikan barisan kelabang juga. Sini Butler agak kecewa karena sebenarnya dia pada Desi ada rasa. Namun Butler tidak bisa menolong apa-apa. Dan hal paling koploknya lagi, di sini Bilbos membuat manusia kepompong tanpa tangan dan kaki untuk hukuman para tahanan seumur hidup dan hukuman mati. Singkat cerita, di sini mereka menghampiri tahanan yang masa hukumannya sudah habis, dan benar saja saat si tahanan ditanya oleh Bilbos, si tahanan langsung kapok akan berbuat kejahatan saat sudah melihat hukuman ini. Tetapi di sini si Bilbos melihat bekas jahitan pada bibirnya dan itu akan ketahuan oleh orang luar tentang hukuman sakit ini.
Di sini mereka berdiskusi terlebih dahulu tentang keefektifan rencana ini. Dan Pak Gubernur sangat kecewa karena ini sangat tidak manusiawi dan di luar Nurul Fikri. How you doing? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Good luck, my friend. Pak Gubernur memberitahu mereka bahwa ini bisa jadi hukuman jera buat mereka dan bisa juga hukuman mati, lalu Pak Gubernur pun pergi. You insane freaks to get the death penalty for this. It was Mr. Bill Boss dan Butler auto meratapi perkataan gubernur dan mereka pun bingung. Tidak lama kemudian, datanglah dokter yang menagih janji Bill Boss saat rencananya sudah selesai. Karena si dokter nagih janji Bill Boss saat keadaan sedang jangar-jangarnya, di sini dokter auto kena tembakan tanpa jadian. Lalu saat si botak Bill Boss akan menembak Butler, datanglah kembali Pak Gubernur yang ternyata dia sekarang memberi selamat dan pujian atas kinerja yang mereka lakukan. Di sini Butler sangat bangga atas ide manusia kelabang yang ia sampaikan pada Bill Boss. Lalu mereka pun pelukan dan Bill Boss memberi tembakan tanpa jadian pada Butler karena dia ingin hanya dialah satu-satunya orang yang membuat ide manusia kelabang ini dan diberi kehormatan. Sore pun tiba dan Bill Boss pun bersuara di depan kelabangnya dan film pun tamat. Kata Madodip hari ini, janganlah kalian berbuat kejahatan, terutama nipu arisan, babangsat barang batur, ataupun minjem uang tanpa dikembalikan.